Hai semua, apa kabar? Saya harap kalian semua pada baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Maria Raksa Sanjesnika, biasa disapa Ces. Asal saya dari Nama Pendara Jawawo, NIM 2021-21-1021. Saya dari semester 3 dan saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan ekonomi. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke contoh pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan jalan-jalan yang rusak. Yang kedua, pembangunan sumber daya air yang bersih. Tiga, menyiapkan dan menambah lapangan kerja. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pertama itu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi adalah menaikkan produk domestik bruto, penyediaan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan petani. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM ini adalah akses untuk suatu negara dalam proses pembangunan ekonomian. Sumber daya alam ini juga adalah pelaksanaan dan penentuan berhasil tidaknya proses pembangunan tersebut. Berhasil tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh sikap masyarakat suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah akumulasi modal. Akumulasi modal dapat melibatkan investasi dalam modal tetap fisik, misalnya pabrik mesin, investasi portofolio, pembelian obligasi, saham, dan investasi dalam aset seperti perumahan. Nah guys, sekarang kita masuk ke dampak-dampak pembangunan ekonomi. Di sini ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi yang pertama itu melalui pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan. Terciptanya lapangan pekerjaan ini akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adanya pembangunan ekonomi. Jadi di sini pembangunan ekonomi itu merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Yang kedua adalah industrialisasi. Industrialisasi adalah proses perubahan struktural ekonomi ke arah ekonomi industri. Perubahan struktur tersebut diakibatkan karena adanya globalisasi yang membawa peradaban menuju perkembangan teknologi. Industrialisasi juga mempunyai dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yang pertama, terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota-kota. Yang kedua, terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, memicu sifat konsumerisme masyarakat. Keempat, menurutnya budaya gotong royong antar warga masyarakat. Yang kelima, paham materialisme semakin berkembang. Yang keenam, berkembangnya paham individualisme. Selanjutnya itu dampak positif. Dampak positif yang pertama, terbukanya lapangan kerja. Dua, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Tiga, pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keempat, menghemat devisa negara. Yang kelima, mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat. Yang keenam, terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri. Dan yang ketujuh, penundaan usia nikah. Yang ketiga, hilangnya habitat alam. Perusakan habitat proses yang menyebabkan habitat alam menjadi tidak lagi berfungsi untuk menyokong kehidupan spesies asli.
Selama proses tersebut, organisme yang sebelumnya mendiami terpaksa berpindah atau musnah, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat ini dapat disebabkan oleh yang pertama pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perumahan, yang kedua penebangan hutan, yang ketiga eksploitasi hutan, dan yang terakhir itu ialah pertambangan. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama itu melalui pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi ini, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan. Terciptanya lapangan pekerjaan ini dapat diartikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja. Sementara menurut sensus penduduk tahun 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah suatu bidang mengenai kegiatan, usaha, ataupun perusahaan, ataupun instansi yang bisa ditempati seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Adanya lapangan pekerjaan ini akan membuka kesempatan kerja atau demand for about labor bagi para pencari kerja. Yang ketiga, perubahan struktur perekonomian. Di sini perubahan struktur perekonomian merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Oke guys, kita lanjut ke indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi yang pertama itu urbanisasi. Di sini pasti kita tidak lagi asing dengan kata urbanisasi. Urbanisasi itu mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan, dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya itu seperti seseorang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang kedua adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di sini adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Yang ketiga, struktur ekonomi. Struktur ekonomi di sini itu berkaitan dengan pangsa sektor primer atau pertanian, terus meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, dan yang ketiga itu pangsa sektor tersier atau jasa. Kurang lebih konstan namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Oke guys, langsung saja kita masuk ke manfaat pembangunan ekonomi. Manfaat pembangunan ekonomi yang pertama itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Di sini dalam pembangunan ekonomi pasti terjadi terus-menerus yang menambah atau memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Nah, dari situ ketika adanya peningkatan lapangan pekerjaan, maka sistem pengangguran itu akan semakin sedikit. Nah, yang kedua itu meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional ini adalah suatu kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tujuan pendapatan nasional itu untuk menilai tingkat kemajuan pertumbuhan suatu negara, untuk memperoleh pemikiran yang maksimal, nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurung waktu 1 tahun, dan untuk membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Nah, yang ketiga itu melancarkan seluruh kegiatan ekonomi. Melancarkan seluruh kegiatan ekonomi itu
yang membutuhkan barang kebutuhan tersebut atau konsumen, adanya penghasilan barang dan jasa, kebutuhan tersebut ada produsen, dan adanya sarana penyaluran kebutuhan tersebut dari penghasilan dan pemakaian distribusi atau distributor. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke pola perencanaan pembangunan. Pola perencanaan pembangunan yang pertama itu rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. RPJP ini merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. RPJM ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih dengan pedoman pada rencana pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, rencana pembangunan tahunan atau RPT ini disebut kerja pemerintahan atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Dan rencana pembangunan tahunan ini juga merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke wujud pembangunan ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi yang pertama itu adil dan merata. Nah, di sini dikatakan adil dan merata dalam pembangunan ekonomi itu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua itu mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Yang ketiga, berdaya saing dengan basis efisiensi. Berdaya saing artinya konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor, atau negara untuk menjual dan memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke elemen pembangunan ekonomi. Dalam elemen pembangunan ekonomi ini, yang pertama, pembangunan sebagai proses. Pembangunan sebagai proses adalah pembangunan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Setiap negara harus menjalani tahap-tahap perkembangan suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha. Di sini pembangunan sebagai suatu usaha yaitu untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam pembangunan ekonomi. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke kolaborasi pembangunan ekonomi. Kolaborasi pembangunan ekonomi yang pertama, ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Di sini ketergantungan dengan sektor pertanian primer itu disebabkan karena penguasaan teknologi yang rendah serta jiwa wirausaha yang rendah yang umumnya disebabkan karena rendahnya pendidikan. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Adapun penyebab rendahnya produktivitas adalah rendahnya kualitas dan kuantitas faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, wirausaha. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh adanya menurunkan kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, terus pendapatan nasional real lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Selanjutnya itu kegiatan perekonomian menurun dan pendapatan masyarakat menurun. Oke guys, materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.